sifat dasar event itu multiplier effect. Sampai dengan kalau misalnya pameran di JCC ataupun di tempat lain, tukang parkir aja dapat duit kalau di event. Multiplier effect sebuah event itu sangat dahsyat. Bahkan ketika akhirnya event itu hilang, ya dahsyat pula efeknya. Bos eventnya aja udah nggak punya duit, apalagi pemulungnya. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Masih tentang event, kali ini kita akan membahas lebih maju lagi mengenai strategi, bagaimana pelaksanaannya dan penyelenggaraan event dengan adaptasi baru yang akan diberlakukan pemerintah. Sebagaimana kita tahu, PSBB sudah memasuki masa transisi yang cukup dilonggarkan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai aja podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. We are PR Talks coming back. Hello YouTube, hello podcast, hello Instagram, dan yang terakhir, hello Facebook. Kita baru tes hari ini di Facebook. So, here we go again with another PR Talk. Sesi edisi kali ini kita masih diskusi dengan pelaku bisnis di industri event organizer. Kali ini gue kedatangan teman baik dari dunia event, bilangnya sih Om Tahu. Kalau di industri bilangnya Om Tahu, soalnya serba tahu nih. Kalau kita tanya apa aja mengenai event, mengenai hal-hal kecil maupun hal-hal besar, ini Mas Ikhwan Sofwan selalu aja tahu. Jadi perkenalkan, ini adalah Mas Muhammad Ikhwan Sofwan, teman baik. Dulu pertama kali kenal dengan Mas Ikhwan waktu gue secara pribadi kerja di salah satu travel agent di Jakarta. Waktu itu megang brand dan juga marketing communication, sering ikut acara, kalau nggak salah, acara Kompas Travel Fair waktu itu ya. Kompas Travel Fair, ada Aistindo, dan acara-acara travel fair lainnya. Nah, waktu itu ketemu Mas Ikhwan Sofwan, mungkin sebagai project director atau project manager di salah satu pameran tersebut. Terus akhirnya gue bergabung dengan perusahaan pameran juga di Jakarta, dan jodoh mempertemukan kita. Jadi kita bekerja satu kantor, kita berkolaborasi di beberapa event yang kita jalankan bersamaan. Sekarang Mas Ikhwan sendiri masih eksis di dunia event industry, masih terus menjalankan beberapa event. Kalau dilihat sedikit profilnya, Mas Ikhwan ini masih tetap eksis di salah satu perusahaan event organizer, ada dari Gemalindo Kreasi Indonesia. Terus juga punya usaha pribadi di bidang sistem ya, offline online solution untuk event, Genesis ID. Jadi memang kontribusinya sangat erat di industri event, makanya nggak salah kalau Mas Ikhwan mendedikasikan diri. Stated kalau Mas Ikhwan ini adalah event enthusiast di industri. Mas Ikhwan Sofwan, thank you sudah datang di acara PR Talk hari ini. Memang sengaja kita undang karena pasti banyak insight-insight yang bisa diberikan ke teman-teman mahasiswa maupun praktisi PR yang memang sudah hadir di live Instagram maupun live Facebook kita hari ini. Halo Mas Ikhwan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Apa kabar nih Mas Ikhwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Okay. Jauh-jauh dari COVID lah, alhamdulillah. Iya, betul. Jangan sampai yang pakai masker gitu kan. Aja dulu. Betul. Sekarang di Gemalindo atau di Genesis lebih aktif, Mas? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Karena Genesis dan Gemalindo itu sekarang udah kayak one body lah gitu ya. Okay. Jadi apapun kebutuhan Gemalindo, Genesis support. Gitu. Apapun kebutuhan Genesis, Gemalindo support. Iya. Kalau dari Gemalindonya sendiri, dia lebih ke event kan ya? Lebih ke event organizer ya? Betul. Event yang terakhir buat Genesis apa Mas, kalau boleh tahu? Biar gue update juga nih. Kalau untuk event offline itu terakhir kita ada Disrupto. Jadi Disrupto ini kayak semacam movement, talk show movement tentang teknologi. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bisa main-main cari di Instagram atau di website The Disrupto, itu kita menjadi organisernya. Kemudian ada pameran Big Bad Wolf di beberapa kota. Kita handle untuk sistem manajemen sumber daya manusia dan kru maintenance-nya, termasuk payroll dan lain sebagainya. Operasional di lapangan juga kita yang handle. Kemudian untuk yang
event-event daily-nya kita ada event-event untuk kebutuhan dari otoritas jasa keuangan, misalnya seperti daily meeting, kemudian pertemuan jasa industri keuangan, pertemuan-pertemuan antar dewan komisaris, itu kita memang itu daily-nya. Cuman memang semenjak COVID ini kita shifting jadinya. Jadi yang tadinya offline, tadinya semuanya ketemu, tatap muka, kita jadi online. Nah, disinilah kita berubah yang tadinya Gemalindo ngelit Genesis, sekarang Genesis jadi ngelit Gemalindo. Genesis sendiri apa kalau boleh tahu? Genesis sendiri kan kepanjangan dari Gemalindo Event System. Oke. Jadi biasanya pakai I ya, bukan pakai Y. Jadi dari sistem kalau saya pakai Y ya, tapi kita pakai Genesis Event System. Itu kita plesetkan lagi jadi Global Event System. Global. Jadi kita bergerak dari sistem registrasi sampai dengan sistem BISMATCH. Itu mungkin Mas Yo udah familiar lah bagaimana BISMATCH dilaksanakan. Mungkin kalau buat PME, perusahaan-perusahaan PME kayak REIT atau apa namanya UBM atau pameran-pameran yang ada afiliasi dengan asing, BISMATCH itu menjadi hal yang cukup dibutuhkan dalam sebuah event B2B. Dan yang perusahaan-perusahaan Indonesia masih melihat bahwa business matching itu lebih ke bisnis forum jadinya. Nggak perlu pakai aplikasi-aplikasi apa bisnis forum ketemu semua ya udah beres. Nah, kalau yang semenjak PME ini masuk, ya akhirnya BISMATCH mulai menjamur di setiap pameran-pameran B2B. Jadi memang awalnya bergerak di bidang business matching, di bidang online, offline event, O2O ya, dari offline ke online, ya akhirnya blessing in the sky gitu ya. Genesis bisa bertahan karena ini bisa membackup Gemalindo untuk event-event yang online saat ini. Ya, untungnya karena si infrastruktur dari sisi digitalnya sudah ready ya, jadi tinggal ditransformasi ke sana. Nah, ini sekalian tambahan informasi buat teman-teman, mungkin ada PR people yang memang baru mau mengetahui industri event. Jadi, semenjak industri event kita ini bergabung antara event lokal dengan event organizer luar negeri, memang benar yang diinformasikan Mas Ihwan kalau ada salah satu fitur yang menjamur pada masa itu sampai sekarang namanya business matching. Disingkat BISMATCH lah. Nah, business matching itu kenapa kita buat di industri atau kita hadirkan menjadi salah satu service dari sebuah event, karena seperti ini, event itu memang dibangun untuk menjadi wadah tempat bertemunya penjual dan pembeli, buyer and seller. Dia ketemu, dia bisa negosiasi, dia bisa phishing, mendapatkan database, atau dia sekedar networking, sekedar berkomunitas lah di komunitasnya. Nah, business matching itu memang sebuah fitur, platform, atau jasa yang diberikan oleh event organizer atau exhibition organizer agar bisa membantu pada saat buyer-nya datang, dia ketemu dengan seller yang tepat di periode waktu yang singkat. Karena kita tahu event itu kan berjalannya kalau nggak 2 hari, 3 hari, paling lama 5 hari. Seperti itu. Jadi memang BISMATCH itu untuk membantu buyer ketemu dengan seller. Begitu juga sebaliknya, seller bertemu dengan buyer yang tepat dalam satu wadah atau rumah event supaya mereka efisien waktunya dalam mengunjungi event. Jadi that's why untuk beberapa event organizer yang sifatnya sudah dalam kategori internasional kali Mas ya bilangnya ya, international event, dia udah mengundang buyer seller dari luar negeri, terus dia expose juga seller-seller lokal untuk link and match dengan buyer di luar negeri. Jadi biasanya fitur BISMATCH itu sudah berlangsung. Nah, ada beberapa approach-nya, biasanya BISMATCH ada yang dilakukan secara perorangan, dalam artian dibantu dengan asisten yang disediakan oleh event organizer atau dibantu dengan sistem. Nah, kalau dibantu dengan sistem pastinya lebih efisien lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Bagi perhotelan mungkin lebih familiar dengan sistem tabletop ya, tapi kita ada sistem ruangan yang private, karena sometimes visitor atau buyers itu nggak mau ketemu dengan kompetitornya. Makanya, jadi saya ada jadwal meeting, misalnya hari ini saya ketemu A, setelah itu saya ketemu B yang merupakan kompetitornya A. Itu mereka agak gariskan, males deh kalau ketemu. Nah, kalau di tabletop kan pasti akan ketemu karena tinggal pindah meja, pindah meja. Nah, kalau di BISMATCH ini kita siapkan ruangan khusus yang tertutup yang tahu mengisi ruangan itu ya hanya orang itu dan
buyers dan sellernya aja. Nah, itu untuk B2B event sangat penting karena pada saat penyelenggara menyelenggarakan event B2B pastinya ada ekspektasi yang dijaga nih antar masing-masing si eksibitor supaya tidak ada informasi yang salah, terus penyebaran informasi ke sesama kompetitor dan lain sebagainya. Karena pada saat kita ngundang visitor di sebuah event B2B, akan ada kemungkinan kalau visitor yang kita undang adalah klien dari kompetitor brand tersebut. Makanya fitur BizMatch sangat dibutuhkan untuk teman-teman B2B. Nah, kita kembali ke kondisi saat ini, Mas. Kebetulan kemarin gue ikut meeting Asprapi. Mas Ikhwan juga di sana member dari Asprapi, Asosiasi Perusahaan Pameran se-Indonesia, if I'm not mistaken, betul ya. Nah, Mas Ikhwan member di Asprapi, kita tahu kalau sekarang ya industri event lagi carut-marut lah dalam bahasa awamnya lagi ya nggak ada event sama sekali. Ada event virtual, event online, tapi mostly gue lihat lebih ke conference. Bukan dalam bentuk pertemuan antara buyer meeting with seller. Berarti BizMatch pun sekarang mungkin belum ada fitur BizMatch yang bisa kepake di virtual event yang sudah berlangsung. Nah, dari sisi pelaku bisnis, pandangan pribadi tentang kondisi saat ini di dunia event itu gimana, Mas, kira-kira? Oke. Sebelumnya kita bagi dua kategori dulu ya. Kalau saya lebih senang mengkategorikan industri event itu menjadi dua. Satu, industri event yang sifatnya bisnis. Yang kedua, sifatnya leisure. Kesenangan, hiburan ya. Leisure ya, iyalah. Kayak gitu. Yang bisnis itu memang cukup terasa efeknya. Karena khususnya pameran. Nah, unsur utama dalam pameran itu adalah experience sama excitement yang dia dapatkan pada saat kita menyentuh, melihat secara langsung barang apa yang dipamerkan. Apakah baik barang demo atau barangnya, mock-up-nya, atau mungkin yang barang langsung, barang aslinya. Itu yang mungkin akan sangat hilang di pameran ini. Tapi kalau untuk bisnis, sebenarnya untuk yang BizMatch di pameran itu kita bisa transisikan ke dalam webinar atau dalam meeting online. Sekarang alhamdulillah si Zoom udah punya breakout class gitu. Itu bisa kita pakai untuk meeting yang serentak tanpa harus tahu siapa ketemu siapa. Itu yang bisa kita manfaatkan aja. Kita memang memanfaatkan sepenuhnya fitur-fitur dari si Zoom ini gitu kan. Ya walaupun memang fiturnya belum sempurna, tapi kita coba masking, kita siapkan berbagai admin yang bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk yang leisure tentu saja ini yang paling terpukul karena semua jenis hiburan itu kan leisure pasti tertier ya maksudnya. Tertier, sandang pangan papan itu pasti kita utamakan yang tertier ya kan. Pasti akan kena imbasnya duluan. Jadi bisnis seperti konser, seperti pertunjukan, itu memang cukup terpukul. Dan akhirnya orang bekerja keras bagaimana kita bisa bertahan. Ada satu pelaku industri yang saya tahu dalam beberapa saat ini akan bikin nonton bareng. Drive-in theater. Ya itu gue follow terus tuh Mas. Cuman nggak ada informasi lebih lanjut kapan ini bisa dijalanin tuh drive-in theater. Di luar mungkin udah pernah jalan ya, termasuk wisuda online, drive-in wisuda. Jadi wisudanya kita pakai di sirkuit balap, kan seru ya. Karena pada flag start finish itu sebagai area buat ini sudah lulus, bukan ini. Rektor, dosen itu ada di area start finishnya dan di wisuda di sana. Dan lebih seru lagi sekarang Genesis itu insya Allah di Agustus dapat request untuk bikin wedding online. Interesting. Termasuk resepsinya. Resepsi wedding. Kalau wedding aja kan mungkin akad nikahnya bisa ya itu. Betul. Kita bisa tapi resepsi online yang kita buat. Jadi bagaimana orang datang ngasih angpau gitu kan. Tapi itu yang penting. Orangnya. Itu yang penting. Jadi ada fitur registration, ada fitur invitation, ada fitur check-in, kemudian ada fitur ngasih angpaunya sama foto bersama. Tapi orangnya di rumah masing-masing, angpaunya nyampe. Itu lagi kita siapkan. Insya Allah di Agustus awal itu klien kita yang pertama sudah ada.
Mereka sudah siapkan. Ini keren nih. Dari beberapa kali workshop sama Asperapi ataupun sama Evendo. Ya. Mungkin teman-teman yang belum mengenal Evendo itu adalah Event Organizer Bureau. Itu asosiasi baru yang baru berdiri 2 tahun yang membawahi beberapa IO dan vendor-vendor di bawah yang ada di Indonesia. Asperapi itu pameran, convention, dan beberapa IO juga bisa masuk. Jadi kita berada di asosiasi tersebut dan alhamdulillah kita bisa mengambil manfaatnya karena kan networking selalu ada aja di mana kita berada. Itu harus kita tusuk. Makanya jadi tahu. Jadi tahu ya benar. Punya teman lebih banyak lebih seru lah. Nah, keterpurukan terhadap COVID-19 itu memang sangat terasa. Sangat terasanya adalah pada saat event-event yang berskala besar itu harus dipospon. Ya. Yang paling besar mungkin di awal tahun ini cukup banyak. Sebutlah, boleh sebut brand kan ya? Boleh. Lama saya di Andra Promosi itu sudah kehilangan hampir 4 event besar di awal. Ada pameran wedding, dia pospon, dan ada pameran otomotif Indonesia International Motor Show yang kebetulan lagi naik-naik daun karena COVID gitu kan. Kemudian ada pameran-pameran yang inakraf yang biasanya di April itu dipospon ke Agustus atau September ini. Mudah-mudahan sih protapnya sudah ada. Jadi kapan sih harus mulai? Itu kebanyakan sih yang bertanya gitu. Kapan harus bagaimana gitu kan. Di setiap bahasan selalu narasumber atau para panelis atau bahkan para peserta selalu bertanya, Pak, kapan sih pameran akan mulai lagi? Ya, jawabannya selalu belum ada obatnya, COVID ini yang belum bisa mulai gitu. Tapi kalau kita menunggu terus ya kita akan jauh lebih terpuruk lagi ekonomi kita. Gitu. Setuju. Kalau masalah hidup mati itu Allah yang menentukan kan. Ya. Tapi katanya harus bagaimana sih gitu. Kalau kita harus diem aja atau kayak gimana? Insya Allah rencananya asosiasi pameran akan mencoba membuat satu buah pameran prototype. Jadi pameran yang diselenggarakan dengan SOP COVID-19 dalam waktu dekat. Jadi ini akan jadi prototype. Mudah-mudahan tidak menjadi klaster baru gitu kan. Prototype yang ketat, bentuk booth-nya, jarak-jarak booth-nya, cara orang masuk ke booth-nya, sampai dengan cara mulai dari orang masuk ke gedung sampai di keluar sampai transaksi itu sedang kita siapkan. Jadi kalau misalnya ini berhasil, kemudian pemerintah juga setuju dengan protap yang sesuai dengan anjuran pemerintah dan WHO, insya Allah ini akan menjadi new normal ya. Kita nyebutnya new normalize ya. Kalau teman-teman bilangnya new normalize gitu ya. Jadi mais gaya baru, bagaimana kita menerapkan protap COVID dalam industri mais, khususnya pameran. Kalau conference mungkin solusinya udah ada gitu, dengan webinar, gitu kan, dengan Zoom meeting atau dengan meeting online. Bahkan untuk offline pun masih bisa dijalankan dengan cara social distancing, tempat duduknya yang jauh-jauh, gitu kan. Seperti para wakil rakyat kita kalau rapat kan, kalau sidang tempat duduknya jauh-jauh. Itu masih bisa. Tapi kalau pameran kan agak sulit. Pameran, bioskop mungkin agak sulit. Yang laser yang susah lah. Tapi sekarang kan lagi pelan-pelan kita coba. Mudah-mudahan kalau misalnya prototipe Expo ini sudah bisa kita jalankan dan bisa berhasil tanpa efek yang negatif yang cukup besar, insya Allah industri kita akan bisa. Kalau dari informasi yang Mas tahu, prototipe ini bakal jalan di semester 2 ini atau semester 1 tahun depan, Mas? Rencananya kita pengen secepatnya di Agustus atau September. Tapi kita lagi discuss dengan beberapa pihak terkait ya, khususnya Kementerian Kesehatan. Apalagi dengan regulasi PSBB dan PSBL ini yang tujuannya sama gitu. Kita harus ibaratnya kalau di dalam sebuah bahasan bahwa ekonomi dan kehidupan itu berjalan segaris gitu. Nggak bisa ngalahin satunya gitu. Betul. Kalau ngalahin ekonomi ya mungkin hidupnya juga pasti akan kalah juga gitu. Jadi ini harus jalan sama-sama tapi dengan protokol yang paling baik, yang paling aman. COVID ini memang berdamainya dengan COVID itu bukan berarti kita mengalah gitu. Iya, betul. Melawan COVID pun bukan kita berarti anarki gitu. Tapi kita bagaimana bisa menjadikan sebuah masalah menjadi sebuah peluang gitu.
dalam hal ini kita tidak boleh tinggal diam saja, kita tetap melakukan protapnya, tapi tanpa mengorbankan unsur-unsur kehidupan kita. Karena ketika kita memikirkan ekonomi, ya jangan sampai kehidupan kita juga hilang. Karena kita saking takutnya, ya kita jadi nggak mau nyari nafkah, mati juga. Iya, mati juga. Dompet nggak keisi, dapur nggak ngebul, Mas. Karena saya yakin semangat hijrah itu sudah banyak, gitu kan. Tapi masih saya yakin di atas 80% masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku event, masih terlilit hutangnya. Pada saat kita tidak ada pemasukan sama sekali, kita pasti akan terus dikejar-kejar oleh para kreditor ya. Bagaimana kita bisa hidup dari situ? Kita harus bisa mempertahankan diri, kita bisa terus bertahan tanpa harus mengorbankan kehidupan kita. Iya. Ya, sejujurnya dari kita sendiri di WeArePR juga berharap kalau PSBB ini nggak ada kelanjutannya, Mas. Jangan sampai nanti setelah PSBB, ya sekarang ada PSBL, terus nanti ada PSBT lagi, yang terbatas. Jangan sampai, karena kita pengennya memang semua masalah cepat selesai, kita bisa jalanin bisnis, ya balik lagi seperti layaknya normal. Nah, betul kata Mas Iwan tadi, pameran terbagi jadi dua, ada bisnis dan juga leisure, yang sifatnya experience dan juga excitement, kesenangan. Kalau yang bisnis ya pasti aman semuanya virtual, online, sebagainya bisa dilakukan lah. Yang leisure mau dibangun protapnya dulu, protokolnya dulu, nanti mau dites ya September atau enggak Agustus baru nanti bisa berjalan seperti normal. Nah, kalau misalkan gue kasih highlight ke yang bisnis dulu ya. Kalau bisnis kita ngomongin virtual dan lain sebagainya. Kemarin pas ikutan acara Asprapi, ya ini ada masukan bagus nih dari Kemendak, perwakilan Kemendak. Insight-nya kalau exhibition ini atau sebuah event, ternyata dampaknya itu nggak kecil. Event itu ternyata berdampak terhadap society. Which is true. Mungkin sampai sekarang masih banyak adik-adik mahasiswa atau teman-teman PR people yang merasa ya event, that's an event gitu ya. Hanya sebagai satu exposure dari sebuah brand atau sebuah industri di dalam komunitasnya. Tapi di dalamnya ternyata banyak komponen yang mengatur hajat hidup orang banyak sebenarnya. Misalkan satu event dilaksanakan di satu daerah dan itu besar. Katakanlah Inacraft dijalankan di Jakarta untuk orang Jakarta, diiklankan secara internasional, jadi banyak pendatang masuk juga dari luar untuk mempromosikan konten kita, komoditas crafting lokal, komoditas kerajinan tradisional kita dari berbagai daerah pula. Itu kan faktornya banyak. Mensupport ekonomi, mensupport pariwisata, dari sisi bisnis yang terhubung di dalamnya, vendor-vendor pun juga kena imbasnya kan, dalam artian kedapatan untung lah dari situ. Nah, efeknya kan banyak. Kalau dari pandangan ya benar juga, kita nggak bisa pandang sebelah mata nih, karena dampak industrinya juga besar. Nah, kalau dari Mas Ivan, kalau kedepannya terus-terusan event ini berjalan secara virtual gitu ya, atau lebih condongnya ke virtual event gitu ya, akan ada dampak apa nggak sih Mas yang terlihat, yang benar-benar terasa untuk society secara luas, terlepas dari si penyelenggara eventnya itu sendiri? Oke. Sifat dasar event itu multiplier effect. Benar seperti Mas Yo bilang, multiplier effect sebuah event pada saat event menjamur, itu banyak yang terasa sejahteranya. Sampai dengan kalau misalnya pameran di JCC ataupun di tempat lain, tukang parkir aja dapat duit kalau event. Bahkan Pak Ogah tukang muter balik tuh, itu banyak duitnya gitu ya kalau ada event gitu. Jadi memang multiplier effect sebuah event itu sangat dahsyat gitu kan. Bahkan ketika akhirnya event itu hilang, ya dahsyat pula efeknya. Kayak kalau Mas Tio ke ICE mungkin pernah dengar istilah Starlink, Starbucks Starlink gitu kan, yang benar banyak pada saat setup event berlangsung. Para next sepeda jualan kopi itu hall 1 sampai hall 10 pinggir jalan tukang Starlink semua. Mereka bayarnya mereka tuh kru-kru yang kehausan, tukang-tukang yang cari minum yang jauh gitu kan. Itu mereka dapat imbasnya gitu. Tapi ketika nggak ada event, kasihan mereka. Nggak ada jalan, bahkan sampai pemulung. Yang paling ini, pemulung selesai event itu kayak dapat surga dia. Bongkaran booth
Itu mereka buang, mereka cycle, mereka ambil, wah, saya dapat rezeki banyak nih, lebaran ya sudah selesai event itu. Semakin banyak event buat pemulung, semakin banyak lebarannya. Dan ketika eventnya nggak ada, nggak cuma bahkan bos eventnya aja udah nggak punya duit, apalagi pemulungnya gitu kan. Betul. Jadi memang multiplier effect sebuah event itu cukup dahsyat. Nah, apa yang saat ini Gemalindo kembangkan dan Genesis kembangkan bahwa kita walaupun kita shifting ke online, tapi kita tetap melakukan proses standarisasi offline. Oke. Nah, jadi kayak gini misalnya, mungkin di beberapa webinar yang pernah kami selenggarakan, kita tetap ada show management, kita tetap ada kru, kita tetap ada LO, kita tetap ada kameramen, kita tetap ada audio VJ, tetap ada video VJ, semua tetap ada. Jadi walaupun secara value mungkin angkanya akan berkurang, tapi kita tetap berkontribusi kepada teman-teman ini. Karena kameramen kalau nggak ada event mereka ngapain gitu. Akhirnya ya udah sama-sama sama asosiasi kita bikin webinar yang isinya rame-rame. Kameramen tetap kerja, show management tetap kerja, dan akhirnya ketika itu menjadi sebuah protap atau menjadi sebuah basic need event online, saya yakin semua sistem event online akan melakukan hal yang sama, karena mereka pasti akan mempertahankan kualitas. Saya pengen dong webinar saya seperti yang dibikin oleh Gemalindo, bagus ya, misalnya kayak gitu. Saya pengen dong event webinar Vlogbiznya seperti yang WRPR bikin, keren gitu kan. Berapa orang sih yang ini, berapa adminnya, berapa ininya gitu kan. Nggak cuma satu gitu ternyata gitu kan. Kelihatannya cuma 2, ternyata banyak ya. Nah akhirnya dengan seperti itu akhirnya orang terjaga. Multimedia saya manfaatkan buat framing si share-nya. Jadi framing si output materi. Pada saat ini tidak hanya kotak seperti ini aja gitu kan. Tapi ada buat iklan dan segala macam yang bisa kita manfaatkan. Otomatis kita harus merekrut orang yang multimedia. Nah, ketika itu terjadi, ketika protap itu yang kita siapkan, walaupun eventnya webinar, studio akan tetap seperti event offline. Dia alhamdulillah mungkin kontribusi kami ya udah walaupun tidak sehebat event offline, event efeknya kemana-mana, paling tidak kita sudah kembali mempekerjakan core event itu sendiri gitu kan. Dari show director, lighting, sound system, kru, LO itu mulai kerja. Yeah, that's really nice. Banyak event webinar ya, baguslah, makin banyak, berarti makin banyak orang yang mau. Tinggal bagaimana caranya sih para teman-teman pekerja event ini mau shifting juga, gitu kan? Belajar juga. Otomatis mau nggak mau minimal ngerti memproduksikan laptop, gitu kan? Operasikan laptop gimana sih bikinnya, gitu kan? Betul. Minimal 2020 itu dulu lah. 2020 masa nggak bisa? Teman kru di lapangan kan nggak pakai laptop, sekarang jadi krunya dengan laptop, jadi admin. I see. Kalau saya anggaplah kita dapat klien untuk client customer meeting itu untuk 3.000 customer. 3.000 customer dengan break up kelas itu lebih dari 30 kelas room. Semuanya online. Jadi kan butuh berapa admin? 30 kelas berarti minimal ada 30 admin. Terus adminnya ada admin Q&A, ada admin speaker, ada admin apa tuh, butuh satu orang yang supaya dia nggak salah ngomong. Kemudian ada operator buat ngedisjokiin, itu menjadi satu. Masuk ke plenary session, masuk ke breakout class, itu butuh tim yang cukup banyak juga biar eventnya sempurna. Nah itu kalau semakin banyak seperti itu, jadi walaupun corporate event 3.000 orang online, krunya tetap sama kayak itu. Akhirnya teman-teman kru tetap kebagian job juga. Nah kalau standarnya udah sama seperti itu, kualitas webinarnya, kualitas Zoom meetingnya, atau kualitas meeting online-nya sama, saya yakin insya Allah event online pun bisa menghidupi banyak orang juga. Itu yang kita coba kita jalankan saat ini. Jadi walaupun kemarin kita masih kecil-kecilan, viewer masih di bawah 1.000, itu 200-500, kita tim yang turun lumayan banyak juga, kita bagi-bagilah gitu kan.
Tapi tetap kita berjalan protokol COVID, social distancing, masuk harus pakai chamber dulu, harus tetap cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer, disinfektan. Itu tetap kita jalanin. Iya, jadi berarti Gitu. Terlihat di sini virtual event atau kita kenalnya dengan online event. Ini dampak positifnya tuh lebih luas ke orang-orang yang memang ada di industrinya gitu. Karena event ini bukan hanya sekedar senjata marketing atau bukan hanya sekedar alat komunikasi dari sebuah brand, tapi ternyata event ini memiliki multiplier effect yang dampaknya secara finansial ke masing-masing kantong secara pribadi. Baik yang jalanin bisnis, pengusahanya, atau tadi Mas Ivan kasih contoh yang bagus banget, yang gue nggak kepikiran. Mempengaruhi kantong-kantong buat pekerja, mohon maaf, di level bawah. Tukang parkir, Pak Ogah, pemulung, bongkaran gitu ya. Atau mungkin satpam ataupun cleaner di sekitar area eventnya. Nah itu. Atau separah-parahnya copet ya. Iya benar. Bahaya. Nah, jadi memang kita sebagai pencinta event atau publik masyarakat lokal kita harus memiliki pengetahuan umum kalau ya event ini adalah multiplier effect, bukan sekedar senjata marketing atau branding gitu ya. Jadi yuk sama-sama ketika teman-teman dari penyelenggara event mulai masuk kembali, mulai terjun kembali, starting the engine kembali di industri dengan campaign yang baru, New Normize. Kita juga sebagai pencinta event, ayo kita sama-sama tunjukkan demand kita, tunjukkan permintaan kita terhadap bagaimana event yang baik walaupun berjalan secara virtual. Jadi teman-teman penyelenggara pun bisa concern untuk saling berkolaborasi, bekerja sama dengan pelaku industri intinya dulu. Yang paling penting core-nya dulu supaya kesejahteraan orang-orang di dalam industri event ini bisa terfasilitasi, terjaga, at least mereka pun akhirnya mendapatkan hidupnya kembali. Nah, kalau untuk yang leisure gimana, Mas? Kalau yang bisnis tadi kita udah omongin, pengennya conference-nya bagus, bisnis matching berjalan lancar, tidak ada kendala, berarti manpower-nya pun harus ada banyak, dan mungkin manpower nggak ada masalah karena mereka bisa kerja di rumah masing-masing ya, asal bisa mengoperasikan laptop. Kalau event leisure gimana? Kan sifatnya apa? Konser, sifatnya mereka fokusnya, kalau gue ngobrol dengan pekerja event di podcast sebelumnya, leisure ini income utamanya dari penjualan tiket, sponsor, dan lain sebagainya. Oke, laser saya batasin dulu ya, itu banyak batasin. Laser saya batasin dulu, mungkin kalau di konser dan di B2C mungkin saya bisa kasih contoh. Gitu kan. September itu harusnya kita ada konser dunia terbesar, gitu. Konser artis dunia lah di Jakarta. Kita sudah coba majukan produk COVID-19 baru untuk konser itu, tapi ya internasional artis mungkin baru membuka keran lagi Indonesia. Tapi kita tetap coba fight supaya internasional artis itu tetap masuk. Tapi sebenarnya buat lokal talent ini peluang. Pada saat mereka menutup keran ke Indonesia, lu dong yang bangkit, gitu kan. Protapnya kayak gimana? Sekarang Gemalindo terakhir kita mecahin rekor konser di GBK bareng dengan PK, untuk motornya PK Entertainment dan Sound Rhythm. Memang kita kebagian part kecilnya aja di sana. Kita penyedia kursi. Tapi kursi itu total 18.000 tempat duduk. Wow. Jadi konser pertama di GBK outdoor tapi duduk. Itu di Ed Sheeran kemarin. Oke, Ed Sheeran ya. Ketika ada COVID, kita coba buat protap baru bahwa tempat duduknya akan kita atur per 2 meter. Karena di Ed kemarin terbukti ada orang nonton sambil duduk, it's fine, mereka happy dan enak. Dan alhamdulillah tiketnya pun ya pasti udah dengar ceritanya ya, Ed Sheeran jualan tiketnya seperti apa. Susah nyarinya atau sangat laku. Nah, kita sudah di event yang September yang akan kita ajukan ini itu sudah menggunakan protap COVID-19 dengan masing-masing tempat duduk, sistem antrian, sampai dengan sistem penjualan tiket. Ya, memang konser ini hidup dari pembeli tiket. Ketika tiketnya itu berkurang, otomatis kita harus cari revenue income yang lain. Apakah dari sponsorship atau dari branding yang lain yang memang harus kita perhatikan di sana. Kalau talent itu bagus, orang ngangenin, berapapun harganya pasti akan dikejar. Tapi kalau talentnya nggak mau, walaupun murah, ya konsernya akan bisa, jangan ada. Kemarin di training dengan Evendo,
kita berbicara dengan salah satu pakar stage management, itu Mbak Inet, ada Resa Lesmana, ada juga Mas Hari, pakar showbiz yang lumayan sangat top di Indonesia, Mbak Inet dan Mas Reza ini. Mereka juga sangat paham bagaimana atau sangat tahu, sangat butuh, sangat ingin, sangat kangen. Ya. Ini yang sedang kita susun, event juga sedang susun, kementerian juga sedang susun, bahkan mungkin akan coba buat prototipe di konser, tapi kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Jadi misalnya nih, ya sama seperti pameran tadi saya sampaikan, masuknya kita atur, antriannya, kemudian yang pasti kalau yang paling mudah karena Gemalido spesialis kursi dikenalnya untuk dunia konser, gitu kita siapkan kursi per 2 meter dan prototipe konser outdoor duduk sudah pernah, gitu. Tapi mungkin untuk konser-konser Korea agak susah ya dengan ABG yang pengen milenial. Tapi ya duduknya ya joget tapi duduk. Oh itu jogetnya duduk kayak di Jepang tuh Mas, konser-konser musik Jepang begini-begini doang. Duduk semua, iya gitu. Itu mungkin bisa dari salah satu solusinya. Tinggal siapa yang akan berani memulai, itu kita masih tunggu prototipe yang sudah dijalankan. Itu sih, kalau laser ya itu. Ya salah satu solusi tadi adalah kalau untuk yang nonton ya pakai drive-thru. Gitu. Bioskop bisa pakai dengan drive-thru, memanfaatkan stadion-stadion, memanfaatkan lapangan-lapangan. Oke, berarti ini akan lebih banyak merubah paradigma branding, marketing dari sebuah event. Kalau di tahun lalu kita selalu paradigmanya event yang foto-fotonya rame, event yang crowded, event yang bombastis, itu pasti eventnya sukses, eventnya bagus. Tapi sepertinya kalau kita ambil sudut pandang marketing dan public relation, after COVID-19, after new normalize, fokus yang bisa kita nilai dari sebuah event yang sukses itu bukan lagi dari foto-foto keramaiannya, tapi seberapa besar event itu bisa membawa value kepada komunitas dan meningkatkan dari sisi fiskal di daerahnya. Mungkin seperti itu ya. Kayak simple aja kayak wifi ya gitu. Kalau habis event ngumpul semua selfie bareng-bareng gitu. Ketika diposting bukannya orang like ya, malah gitu bahaya gitu. Dulu ketika kita foto rame-rame banyak orang semuanya kasih like gitu kan. Iya. Sekarang foto rame-rame semuanya kasih bahaya gitu kan. Foto sendiri atau mungkin foto berdua sama artis jauh-jauhan gitu. Gini bareng mungkin lognya akan jauh lebih banyak kalau sekarang. Iya benar. Nah itu dia. Jadi memang ini buat teman-teman yang event marketer, karena PR people yang selalu dengerin PR Talk ini ada dari kalangan event marketing, ada dari teman-teman communication di exhibition organizer. Ya paradigmanya harus berubah total nih, bahkan bisa dibilang 360 derajat. Kita bukan lagi mengiklankan crowded, mengiklankan keramaian, exposure yang sifatnya, foto-foto rame biasanya, karena kalau kita kunjungin ke website event, pasti muncul pertama di topiknya itu dulu, Mas. Crowded-nya dulu. Semakin crowded, event terlihat semakin sukses gitu kan. Tapi setelah ini, semakin crowded yang kalian kasih lihat, semakin nggak respect masyarakat. Takutnya merasa event kalian akan menjadi spike baru atau menjadi satu sumber baru peningkatan COVID-19. Jadi perlu berhati-hati buat teman-teman event marketing, gaya komunikasinya, gaya publikasinya, dan pemilihan foto serta copywriting itu menentukan banget di branding event kalian di tahun-tahun ke depan. Fokus ke value apa yang pengen kalian berikan ke komunitas, khususnya buat ke masyarakat event yang cinta dengan event kalian. Untuk paling hangat kan ada 2 ya, Mas Tio. Foto yang hangat banget pada saat satu gerai makanan yang akan ditutup, mungkin niatnya bagus gitu kan, kita ingat sama-sama, tapi efeknya ternyata jelek banget. Terus satu lagi, salah satu orang kepala daerah yang pada saat kunjungan mereka foto posting, akhirnya bukannya dapat sambutan hangat dari warganya, malah jadi cacian gitu kan. Jadi pada sekarang ini ya foto atau WFI dengan mengumpulkan banyak orang tanpa protap yang baik, protap COVID, bukannya jadi begini. Jadi begini, semuanya begini. Gitu. Bukannya thumbs up, malah thumbs down. Betul. Oke, Mas, untuk menutup sesi pertama, gue ada pertanyaan terakhir. Pandangan pribadi Mas Ikhwan untuk gaya penyelenggara event ke depannya pasti mesti berubah, baik dari sisi operasional, marketing, maupun handling pada saat on-site. Kira-kira dari sekarang buat teman-teman pelaku industri event,
ada hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan mereka? Yang pertama, tetap selalu update info dari government. Yang pasti, apa yang harus kita lakukan, kita harus patuhi regulasi dari government. Kemudian yang kedua, protap-protap standar seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kita harus jalankan. Dan yang ketiga, tetap kreatif, cari cara yang sebaik-baiknya bagaimana kita bisa melewati ini. Kita cari yang terbaik supaya kita bisa menjalankan semua protap dengan baik. Yes. Yes, so follow the government rule and regulation. After that, selalu update dengan protap-protap apapun yang diterapkan oleh government, update inventory kalian terkait dengan protap-protap yang harus disediakan pada saat event berlangsung. To be creative is a must. Jangan sampai kalian out creativity-nya supaya nanti event kalian tetap hadir menjadi salah satu solusi yang terbaik di masyarakat. Dan yang paling penting perlu diingat, event ini bukan sekedar marketing communication tools, dan marketing communication tools bukan sekedar menyelenggarakan sebuah event. Tapi event dampaknya lebih luas, multiplier effect untuk semua orang yang terlibat di dalamnya, baik kalangan bos-bos besar, para penyelenggara, para pemilik brand, para pemilik produk dan service, dan yang paling terkena imbasnya adalah teman-teman kita yang memang tulus bekerja di industri event sebagai kontraktor, builder, satpam, tukang parkir, cleaner, dan lain sebagainya. So, termasuk SPG juga. Ingat, event itu banyak banget penggunaan SPG-nya. So, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang yang terkena dampaknya apabila satu event besar berhenti. Jadi buat kita, para pencinta event, terus tetap dukung industri event di Indonesia. Gunakan hashtag #NewNormize ketika kalian posting tentang event-event yang kalian suka di tahun-tahun sebelumnya. So, we are PR Talk. We be back in the segmen 2. Kita akan cerita tentang Mas Ikhwan lebih dalam lagi di segmen 2. Jadi, please stay tune. Untuk teman-teman di YouTube dan juga di Spotify, please follow Instagram We Are PR Network dan We Are PR Community untuk info-info lengkap mengenai public relations dan marketing. Selalu tanya ke kita tentang apapun yang kalian ingin tahu tentang public relations dan marketing. Kita akan jawab DM Instagram setiap hari. Jadi tetap berkomunikasi, tetap berkomunitas, karena pertanyaan kalian ada energi buat tim We Are PR. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan PR Talk, terutama untuk teman-teman dari kita Mahasiswa ID, Ekono Channel, dan Info Event. Nah, kita juga mau infoin untuk acara Communication Avenue 2020 by Himsikom UPH dari tanggal 24 sampai 28 Agustus 2020. Ada 5 kategori kompetisi. Untuk detailsnya bisa cek aja ke akun IG @comfyuph dan juga @wearepr community. Oke deh, sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye!